Saya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras itu harus iringi dengan doa yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga segera diberi kesembuhan. Dan yang lagi mengalami kesulitan, aku doakan semoga dipermudah segala urusannya. Amin, amin, Allahumma amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Aktivitas seputaran ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Nah kali ini teman-teman aku itu lagi nyuci. Jadi tadi tuh aku nggak sempat videoin pas aku lagi nyuci karena berasa riweh. Pas lagi pakai hijab gitu tuh berasa susah banget buat nyuci ya teman-teman. Apalagi aku juga nyuci selimut. Takutnya itu jilbab aku itu ganggu-ganggu gitu. Makanya aku tadi putusin, nggak aku rekod aja gitu ya pas aku lagi mencuci. Alhamdulillah hari ini tuh cuaca di tempat aku itu tuh lagi lumayan panas terik. Makanya di sini tuh aku putusin untuk nyuci selimut. Sebenarnya nyuci selimut ini tuh udah lama banget pengen aku jadwalin gitu ya teman-teman. Cuman ya gitu, karena memang keadaan cuaca yang di tempat aku kemarin itu benar-benar nggak jelas banget. Keseringannya itu mendung dan bahkan hujan. Makanya aku tuh nggak menyuci selimut gitu ya. Tapi hari ini kalian bisa lihat sendiri itu tuh cuaca itu lagi benar-benar cetar membahana banget panasnya. Jadi insya Allah ini tuh selimut-selimutnya pada kering semua. Kalau nyuci selimut tebal seperti ini memang benar-benar harus memperhatikan cuaca ya teman-teman. Karena aku tuh nggak punya selimut cadangan. Selimut yang aku punya di rumah itu cuman yang 3 ini teman-teman. Jadi ini tuh harus benar-benar kering gitu ya biar bisa dipakai lagi intar malam gitu teman-teman. Sebenarnya untuk cuaca di tempat aku itu atau hawa di tempat aku itu kalau misalnya di malam hari itu tuh nggak yang terlalu dingin banget. Itu tuh dinginnya itu udah menjelang subuh gitu teman-teman. Jadi kayak udah jam 2 sampai subuh itu tuh bener-bener kayak ngerasa dingin banget gitu. Makanya jam segitulah baru selimut itu terpakai gitu. Tapi kadang ada juga teman-teman pas cuaca itu tuh nggak tahu kenapa kadang tuh berasa gerah banget di malam hari itu tuh ya. Di rumah itu bahkan selimut itu tuh masih rapi lipatannya gitu teman-teman. Terus juga kipas itu non-stop gitu ya nyalanya kalau pas lagi cuaca itu bener-bener panas dan merasa gerah. Apalagi di Pekanbaru itu tuh udah terkenal banget ya teman-teman bagaimana hawanya tuh bener-bener panas banget gitu ya. Dulu pas aku awal-awal datang ke Pekanbaru aku tuh sempat kaget gitu teman-teman dengan keadaan cuaca di sini karena nggak tahu kenapa gitu ya pas aku sampai di sini tuh kayak ngerasa kulit aku tuh cepet banget gitu ngerasa kering gitu teman-teman pas aku awal-awal sampai di sini. Karena kan aku itu kan tinggal di desa gitu ya teman-teman. Jadinya pas di desa itu kan kalau misalnya pagi hari atau malam hari itu tuh agak sejuk gitu ya teman-teman. Nah kalau di sini tuh teman-teman keseringannya itu sih merasa panas dan juga gerah gitu ya. Tapi alhamdulillah sih lama kelamaan udah mulai terbiasa gitu dengan keadaan cuaca yang seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku lanjut aja buat beres-beres lagi di area ruang serbaguna kami ini. Jadi tadi malam itu kami itu tidur di sini ya teman-teman karena walaupun kamar itu sekarang udah berasa nyaman karena udah dipakein plafon atau loteng. Jadi tetap aja ya teman-teman kami itu tidur di depan TV karena terkadang itu tuh kangen aja gitu tidur di depan TV, apalagi juga kayak merasa lebih leluasa. Apalagi kan ruang TV aku ini kan lumayan lebar dan lumayan luas. Jadinya kayak mau tidur itu tuh bener-bener merasa lega banget gitu ya teman-teman. Anak-anak juga pas mau tidur itu bisa main-main juga gitu ya. Jadi pas mereka capek langsung tidur gitu. Cuman kami itu tidur di depan TV ini nggak yang terlalu sering gitu ya kayak dulu. Kalau dulu kan itu keseringannya tidur di depan TV gitu ya karena memang kamar itu tuh bener-bener nggak enak banget buat dipakai tidur. Dan sekarang itu alhamdulillah sih udah bertahap ya teman-teman. Sekarang rumah aku termasuk kamar juga udah mulai-mulai terasa nyaman. Nah sekarang itu aku lagi prepare sama Pak suami buat ngecat ini si loteng atau si plafonnya biar tambah cerah. Jadi rencananya itu tuh mau dicat warna putih gitu sama Pak suami ya. Kemarin itu sebenarnya pas awal-awal
mau dipasangin plafonnya itu pengennya itu sih dicat dulu, cuman karena memang budgetnya itu udah nggak ada, jadi kami itu batalin aja buat ngecatnya gitu ya teman-teman. Karena waktu itu bener-bener nggak ada banget budgetnya, karena duit aku itu udah habis juga. Waktu itu kan motor juga rusak gitu teman-teman, jadi rasanya nggak kebagi duitnya itu tuh untuk beli cat gitu. Makanya ya udah nggak apa-apa, dipasang dulu aja, nanti pas lagi ada rezekinya biar pak suami yang ngecat gitu. Kalau kita orang yang sederhana itu tuh kalau pengen apa-apa itu tuh tidak bisa ya teman-teman, yang namanya itu pas kepengen itu langsung dapat, itu tuh nggak banget ya teman-teman. Pokoknya itu harus bener-bener kita itu berusaha dulu untuk nabung, berusaha untuk ngumpulin budgetnya gitu ya. Apalagi kalau menurut aku teman-teman, jika ada sesuatu yang kita inginkan terus kita itu nabung dulu, kayak berasa lebih nikmat aja ketika kita udah berhasil mendapatkannya gitu. Karena memang aku tuh lebih suka ya teman-teman, kalau misalnya keinginan aku apapun yang pengen aku beli gitu ya, itu tuh aku tabung dulu uangnya agar nanti pas aku dapat, aku tuh jadi benar-benar merasa bersyukur dan akan berusaha untuk menjaga barang yang aku beli tuh jauh lebih baik, karena aku merasa itu tuh dapatnya itu susah gitu. Karena menurut aku ya teman-teman, sesuatu yang didapatkan dengan proses itu akan jauh lebih nikmat aja sih. Ya balik lagi lah ya dengan keadaan keuangan. Kalau misalnya kita punya uang, ya ngapain ditunggu-tunggu gitu kan. Tapi kalau kayak aku itu benar-benar nggak bisa. Kalau apa yang aku pengen itu langsung didapetin itu nggak bisa banget ya teman-teman ya. Pokoknya memang harus berproses gitu. Oke deh teman-teman, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini aku itu mau ngepel-ngepel karena ini tuh udah beberapa hari nggak aku pel gitu ya. Karena kalau pas lagi kumat magernya, terkadang tuh sampai 2 hari aku tuh nggak ngepel teman-teman. Tapi kalau pas lagi rajin, aku tuh sering banget ngepel. Cuman terkadang itu tuh males buat nge-record gitu ya. Karena kan ngepel ini lumayan capek dan bikin gerah gitu teman-teman. Terkadang itu tuh aku mager banget buat pakai hijab gitu ya pas lagi ngepel. Makanya kadang tuh aku nggak masukin ke video gitu. Kalau pas kumat magernya gitu ya teman-teman, rasanya itu nggak tahu kenapa pengen pakai hijab aja itu rasanya mager banget gitu ya. Jadi pas pengen nge-record gitu ya, pengen sih nge-record, cuman buat pakai hijab mager auto gagal deh gitu ya buat aku itu nge-recordnya gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi semangat aku itu membara-bara gitu teman-teman, bahkan terkadang itu aku kayak bener-bener mempersiapkan diri banget untuk nge-record gitu. Tapi ya gitu, nggak selalu gitu ya teman-teman kita itu semangat. Pasti ada fase dimana kita itu mager, pasti ada fase kita itu merasa bosan. Tapi tetap jangan biarkan mager dan rasa bosan itu menguasai diri kita hingga kita itu membiarkan pekerjaan kita terlantar berlama-lama. Oke deh teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi lipat-lipat pakaian di sini, sebelum aku itu lupa, aku juga mau sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Kenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini aku tuh ngelipatin pakaiannya anak-anak aja, karena kalau pakaian-pakaian yang besar itu tuh udah aku lipat di video aku yang sebelumnya. Jadinya di sini tuh aku fokus ngelipatin pakaian anak-anak dulu ya teman-teman. Terkadang itu kalau ngelipat pakaian ini tuh kalau udah kebanyakan banget gitu dia ya teman-teman, aku tuh suka cicil. Misalnya hari ini aku ngelipatin pakaian yang besar-besar dulu, nah besok atau nanti malam aku baru lipatin pakaian yang kecil-kecil atau kayak pakaian anak-anak gitu. Jadinya biar kayak nggak berasa berlebihan capek gitu teman-teman.
Untuk lipat pakaian yang habis diangkat dari jemuran itu tuh masih jadi PR besar banget buat aku. Ya kepengennya sih pas diangkat dari jemuran itu tuh langsung dilipat. Cuman keseringannya itu tuh pas aku angkat jemuran itu kadang kan sore gitu ya teman-teman. Nah terkadang di sore hari itu bener-bener sibuk, kayak masak, beberes, belum lagi ngurusin anak yang diuruskan dua gitu ya. Kayak mandiin mereka, pakein baju itu tuh udah menghabiskan lumayan banyak waktu. Jadi terkadang itu tuh udah kayak nggak sempat gitu teman-teman buat ngelipatin pakaian gitu. Apalagi aku tuh terkadang kalau misalnya pas lagi capek, aku tuh mager banget teman-teman yang namanya ngelipat pakaian gitu, karena lipat pakaian ini salah satu pekerjaan yang menurut aku tuh membosankan gitu teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener harus butuh mood yang bagus juga sih menurut aku, baru aku tuh bisa enjoy untuk ngelipatin pakaian. Cuman nggak masalah sih ya teman-teman buat aku kalau misalnya aku itu nggak sering-sering lipat pakaian, maksudnya nggak terlalu rajin gitu ya, karena kalau misalnya aku nggak ngelipat pakaian juga nggak ada yang marah. Cuman memang si mata itu aja yang nggak enak banget buat memandangnya gitu ya. Cuman tetap ya teman-teman, aku tuh selalu usahain kok buat ngelipatin pakaian ini. Walaupun terkadang itu tuh udah numpuk dan udah bawaannya itu mager, tapi tetap aku usahain. Dan biasanya itu aku itu pancing dulu mood aku itu agar bagus supaya aku itu bersemangat untuk ngelipatin pakaian ini. Nah di sini aku udah kelar ya teman-teman untuk ngelipatin pakaiannya. Lanjut di sini tuh aku pengen susun aja semua pakaian anak-anak ini ke dalam lemari. Di sini tuh aku ngelipatin pakaian ditemenin anak-anak. Jadi ini tuh kayak masih pagi menjelang siang, belum terlalu siang-siang banget. Jadi di sini tuh aku tuh pengen banget nyelesain kerjaan aku itu dengan segera, karena akhir-akhir ini aku tuh udah mulai merasa kecapean banget teman-teman. Jadi aku tuh pengen di saat anak-anak tidur siang, aku juga ikutan tidur siang biar tenaga aku itu fresh lagi, biar full lagi tenaga aku gitu ya, biar aku tuh nggak males-malesan buat mengonten gitu. Karena kalau misalnya keadaan badan itu udah nggak enak, itu biasanya kita itu akan mulai mager gitu buat bikin video, buat konten gitu ya. Jadinya jangan sampai itu terjadi. Nah salah satunya dengan cara seperti ini teman-teman, aku tuh selesain kerjaan lebih awal, lalu nanti itu pas anak-anak itu tidur siang, aku juga ikutan tidur siang. Itu enaknya ya teman-teman kalau misalnya punya stok video. Jadi pas aku itu pengen tidur siang, aku tuh bisa banget karena kan aku punya stok video gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak ada stok video, aku bener-bener batalin ya teman-teman untuk aku itu tidur siang agar aku tuh bisa ngedit dulu, dubbing dulu gitu. Tapi itu tuh biasanya itu nggak yang setiap hari ya teman-teman aku itu ngedit dan dubbing itu, karena kan aku ada stok video gitu. Terkadang tuh sekali dubbing bisa 3 video, 4 video. Bahkan pernah aku itu dubbing untuk 6 video karena ada satu dan lain hal aku tuh nggak bisa dubbing. Jadinya di satu hari aku itu dubbing 6 video. Jadi aku dubbingnya itu di pagi dan juga di siang hari gitu teman-teman, aku dubbingnya gitu ya. Di pagi hari 3, nanti di siang hari atau menjelang sore hari itu 3 lagi aku dubbing. Nah ntar malam itu aku tinggal edit-edit sedikit, edit-edit musik gitu ya. Baru deh aku tuh langsung upload 6 video itu satu malam gitu teman-teman. Jadi pas aku udah kelar untuk ngurusin edit mengedit itu baru deh aku tidur gitu ya. Aku ucapin terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every night